Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niputudiah Melina Tantri dengan NIM 22508010111144 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Strategi dan Implementasi Konsep Blue Economy Sektor Perikanan guna mewujudkan visi poros maritim dunia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan non-hayati laut yang sangat melimpah, sehingga diperlukan strategi yang dapat mendukung upaya pemberdayaannya. Konsep Blue Economy dapat dijadikan sebagai strategi dalam pemberdayaan sektor perikanan untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mencatat, Laut Indonesia memiliki lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang, dengan garis pantai yang membentang sepanjang 99.149 km dan luas perairan Indonesia sebesar 6.292.156,82 km persegi. Letak geografis Indonesia yang berada di 2 benua dan 2 samudera juga menambah nilai dari potensi sektor kemaritiman Indonesia yang sangat besar. Dari potensi yang besar itu, pemerintah mengambil langkah tegas dan nyata dalam mendukung pemberdayaan sektor perikanan yang diwujudkan dalam visi pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia merupakan visi global dari pemerintahan Joko Widodo yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Untuk mencapai visi itu, pemerintah telah menyusun kebijakan maritim Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Target nominal pendapatan yang diharapkan pemerintah pada tahun 2030 adalah sebesar 5.000 triliun rupiah pada tahun 2030 dari sektor perikanan dan kelautan. Namun, pemanfaatan dari potensi maritim yang dimiliki Indonesia baru mencapai sekitar 59% dari total produksi potensi sumber dayanya, yang menyebabkan belum tercapainya harapan dari visi yang telah digagas. Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia akan tercapai bila wilayah-wilayah subnasionalnya memiliki prinsip kerja yang sama dalam mengambil kebijakan. Salah satu prinsip dasar dalam kebijakan kelautan dan perikanan adalah konsep Blue Economy atau ekonomi biru. Konsep Blue Economy menyoroti perencanaan keseluruhan dan pengembangan terkoordinasi antara ekosistem laut dengan ekonomi laut, yang artinya Blue Economy mengarah pada konsep eksplorasi kekayaan laut yang dapat mendatangkan keuntungan bagi negara dengan tetap mengedepankan keberlanjutan dan input produksinya. Selain itu, gagasan ekonomi biru juga mengedepankan poin-poin utama lainnya, yaitu memulihkan kesehatan laut, menjaga ketahanan laut, dan mempercepat pembangunan ekonomi laut sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan menarik investor bisnis. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang laut yang sangat besar, maka konsep Blue Economy dipandang lebih efisien dalam memberikan solusi dari pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang saat ini dapat diakui masih belum optimal. Tujuan dari penelitian karya tulis ini adalah mengevaluasi kondisi terkini dan mengetahui langkah-langkah strategis pengembangan visi poros maritim dunia berbasis Blue Economy di Indonesia. Menurut Rahmat 2019, secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan pada pembahasan dari penelitian ini, maka strategi dalam artian khusus diartikan sebagai pola umum kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah dalam suatu perwujudan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Yang kedua yaitu Blue Economy.
Blue Economy atau ekonomi biru merupakan gagasan baru dalam pembangunan yang berorientasi pada sektor kelautan dan perikanan sebagai fokus utama, menurut Prayudha dan Sari pada tahun 2019. Konsep ini menyoroti perencanaan keseluruhan dan pengembangan terkoordinasi antara ekosistem laut dan ekonomi laut. Ekonomi biru sebagai konsep ekonomi makro melibatkan setiap aspek pemerintahan nasional dan global, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan serta komunikasi internasional. Dalam pengembangannya, diperlukan inovasi yang tinggi agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Yang ketiga yaitu ekonomi perikanan. Ekonomi perikanan adalah kegiatan produksi perikanan dalam suatu usaha perikanan dan aplikasi dari kaidah-kaidah dasar teori ekonomi. Menurut Fauzi, pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Perikanan, Teori Kebijakan dan Pengelolaan menyebutkan bahwa sektor perikanan memiliki struktur komponen yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basis sumber daya, industri perikanan primer, dan industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam pembangunan ekonomi perikanan, faktor utama yang menentukan adalah pengelolaan secara bertanggung jawab. Artinya, pengelolaan perikanan harus dilakukan secara bijaksana dalam melestarikan dan serta eksplorasi sumber daya ikan. Dengan begitu, ekonomi perikanan akan terus berkelanjutan. Yang keempat ada poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, besar, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, dan memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia, menurut Karso pada tahun 2022. Sumber daya alam sektor perikanan semakin banyak disadari masyarakat memiliki potensi menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat, pesisir, dan nelayan. Konsep ini dalam ilmu sosial ekonomi perikanan dinilai mencoba melepaskan diri dari perangkap zero sum game dan trade-off, dengan titik tolak pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang luas untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan, menurut Batubara et al. 2015. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin penting mengenai keefektifan dan efisiensi dari pengimplementasian konsep Blue Economy, antara lain, strategi Blue Economy di Indonesia, pengembangan konsep Blue Economy melalui konsep digitalisasi aquaculture, serta implementasi konsep Blue Economy dalam kerangka negara poros maritim dunia. Metode penelitian pada karya tulis ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana menekankan analisa terhadap studi pustaka dan prosedur pengumpulan data bersumber pada bahan-bahan yang bersifat deskriptif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, yang diawali dengan menerangkan, kemudian memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Indonesia mengusulkan prinsip-prinsip pengembangan industri perikanan dan kelautannya berdasarkan konsep ekonomi biru dengan tujuan yaitu merumuskan ekonomi laut dan lingkungan laut yang komprehensif dan dijamin undang-undang, meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, mewujudkan pembangunan ekonomi sektor perikanan yang berkelanjutan, dan mendorong investasi kreatif dan inovatif. Contoh kasus yang dijadikan urgensi pada karya tulis ini adalah apabila ikan dan hewan laut lainnya dieksploitasi secara berlebihan akan terjadi overfishing, sehingga hal tersebut akan merugikan nelayan itu sendiri. Maka dari itu, konsep Blue Economy ini mengajarkan masyarakat untuk menanggulangi exploitation risk yang mana yang menjadi masalah selama ini, dan menunjukkan sebagaimana sumber daya alam harus digunakan dengan efektif. Konsep dari Blue Economy sendiri mengeluarkan pemikiran baru pada sektor aquaculture, di mana berupa peningkatan produktivitas melalui kegiatan budidaya dengan cara digitalisasi aquaculture. Pengembangan dengan integrated aquaculture business atau pengembangan bisnis aquaculture secara integrasi dapat dijadikan sentral model produksi perikanan dalam upaya pengoptimalan efisiensi serta daya saing yang mampu memberikan multiple cash flow atau ragam bisnis turunan lain sehingga dapat menambah penyerapan kesempatan bagi tenaga kerja pemula.
Konsep ini memfokuskan pengembangan budidaya perikanan berbasis bisnis dan teknologi yang berpacu pada prinsip-prinsip Blue Economy. Untuk dapat direalisasikan, ada beberapa agenda pembangunan yang berfokus terhadap 5 pilar pokok yang dijalankan pemerintah. Kelima pilar tersebut adalah redevelopment, menjaga sumber daya hayati laut, menciptakan kedaulatan pangan pokok laut, prioritas pemberdayaan serta infrastruktur laut, dan memberikan konektivitas terhadap kemaritiman negara. Berdasarkan hasil pembahasan pada karya tulis ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan perencanaan strategi pembangunan nasional yang diambil dari konsep Blue Economy. Artinya, Indonesia telah mengimplementasikan konsep ini untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Namun, pemerintah masih memiliki tantangan-tantangan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam video ini. Saya berharap penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi Blue Economy.